Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan rezeki yang melimpah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Diceritakan 15 tahun yang lalu, aku merintis usaha di bidang pakaian. Namun karena manajemen yang buruk, aku menderita kerugian sebesar 500 juta rupiah. Sebagian besar uang itu aku pinjam dari para kerabat dan teman-temanku. Aku benar-benar terpuruk dan tidak bisa bangkit lagi setelah kegagalan itu. Aku menjadi tidak bersemangat dan hanya duduk termenung setiap hari di rumah kontrakan. Saat itulah aku mengenal dengan istriku. Dia membawaku keluar dari masa-masa gelap itu, seperti kata pepatah, di mana jatuhnya disitulah bangkit kembali. Aku dan istriku kembali menjalankan usaha itu dan tidak disangka menghasilkan lebih dari 300 juta hanya dalam tempo 1 tahun. Tentu saja penghasilan ini tidak seberapa dibandingkan gaji sebagian orang yang bekerja sebagai seorang karyawan. Tetapi sukacita kesuksesan telah meneguhkan cinta pada kami berdua. Pada awal tahun ini, aku melamar istriku. Dan sambil menitikkan air mata, dia berkata padaku, "Sayangku, sudah lama aku menunggu hari membahagiakan ini. Jika kamu tidak memandang rendah padaku, aku akan mencintaimu sepanjang hayatku." Banyak orang tidak optimis melihat pernikahan kami. Mereka pikir, kenapa pria yang berpotensi seperti aku tertarik dengan seorang wanita yang pincang? Tidak ada alasan apapun untuk mencintai seseorang. Cinta sejati itu tidak pernah bisa dijelaskan secara logika. Sampai terjadi satu hal pada hari pernikahan yang membuatku semakin yakin dengan keputusanku. Sebelum menikah, banyak sekali kerabat dan teman-teman yang berkata padaku, "Heran, apa yang membuatku mencari wanita seperti itu untuk dijadikan seorang istri? Dia pasti akan menjadi beban bagiku." Kata mereka, aku juga harus mempertimbangkan bagaimana perasaan orang tuaku. Pada hari pernikahan, pembawa acara memintaku untuk bertukar cincin dengan istriku. Pada saat bertukar cincin, umumnya ada tepuk tangan meriah dari para tamu undangan sebagai ungkapan keberkatan pada kedua mempelai. Tapi pada saat itu, aku hanya mendengar bisikan dan tarik nafas panjang ungkapan kekecewaan. Selanjutnya kedua orang tuaku naik ke podium untuk memberikan sambutan. Dan mungkin saking tegangnya, ibuku tanpa sengaja jatuh. Melihat itu, istriku berjalan terseok-seok ke posisi ibu, kemudian berlutut sambil memeluk ibuku. Dan dengan panik berkata padanya, Ibu tidak apa-apa kan, Bu?" Menyaksikan pemandangan itu, pembawa acara tidak tahan menitikkan air mata dan para hadirin pun diam dalam keheningan. Istriku memapah ibuku sambil berjalan selangkah demi selangkah ke tengah podium dan berkata dengan mikrofon, "Para hadirin yang terhormat, saya harap kalian bisa maklum. Ibu mertuaku sudah tua dan aku akan merawatnya nanti." Beberapa patah kata yang biasa dan sederhana membuatku tiba-tiba menitikkan air mata. Dan itu adalah berkah bagiku bisa menikahi wanita seperti dia, menjadi pendamping hidupku.
dan mereka yang pernah mengejek dan menertawakan pilihanku hanya bisa terdiam dan merasa malu. Kebahagiaan sebuah pernikahan tidak ada hubungannya dengan status sosial. Dua insan ini telah disatukan Allah untuk berjodoh, tetapi penyatuan mereka dibangun dari lubuk hati mereka yang paling dalam sebagai sebuah keyakinan yang akan mereka lalui dan yang akan mereka jalani hingga akhir hayat nanti. Setelah momen mengharukan tersebut, suasana pernikahan kembali tenang. Meskipun awalnya penuh dengan ketegangan dan kejadian yang tidak terduga, kebersamaan dan kekuatan cinta antar kedua mempelai serta keluarga mereka menjadi pendorong untuk melanjutkan acara dengan semangat yang baru. Setelah ibu mertua kembali ke kursinya dengan dibantu istriku, suasana pun mulai cerah kembali. Mereka berdua melanjutkan acara dengan penuh kebahagiaan dan haru. Setiap langkah dan ucapan menjadi lebih berarti, karena kini kalian bagaikan lebih dari sekedar janji untuk saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Setelah acara selesai, banyak tamu undangan yang mendekati mereka dengan senyum haru dan penuh penghargaan. Mereka terinspirasi oleh kekuatan cinta yang mereka tunjukkan, serta ketulusan dan keberanian istriku untuk menghadapi momen sulit tersebut. Beberapa bahkan menyampaikan doa dan harapan terbaik untuk kebahagiaan kami berdua di masa depan. Pada akhirnya, kejadian tersebut menjadi bukti bahwa cinta sejati bukanlah tentang kemewahan atau status sosial, melainkan tentang kekuatan hati yang tulus dan keberanian untuk saling menguatkan di saat-saat sulit. Dengan bersatunya kami berdua, sebuah perjalanan baru dimulai, penuh dengan cinta, pengertian, dan komitmen untuk saling mendukung satu sama lain sepanjang hidup. Setelah pesta pernikahan selesai, kami berdua memulai kehidupan baru sebagai suami istri dengan semangat yang menggebu. Meskipun pernikahan bukanlah perjalanan yang mudah, tapi kami yakin bahwa jika kami bersama, kami dapat menghadapi segala rintangan yang mungkin akan muncul nanti. Setiap hari menjadi kesempatan baru untuk saling mengenal lebih dalam, saling mencintai lebih kuat, dan saling mendukung dalam mencapai impian dan tujuan masing-masing. Kami belajar satu sama lain, tumbuh bersama, menciptakan kenangan-kenangan yang indah sepanjang perjalanan. Dukungan dari keluarga dan teman-teman kami juga menjadi penting dalam membangun pondasi perkawinan yang kokoh. Mereka hadir untuk memberikan nasihat, bantuan, dan cinta tanpa syarat dalam setiap langkah perjalanan kami.